Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah cinta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sang istri Khadijah binti Khuwailid tercatat dalam kumpulan hadis sahih Imam Bukhari. Aisyah, sang istri muda Nabi Muhammad, mengisahkan, waktu seorang perempuan mendatangi kediaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ia saat itu meminta izin untuk menemui Rasulullah. Mendengarkan cara perempuan itu meminta izin, menurut Aisyah, Rasulullah tiba-tiba dilanda kesedihan mendalam. Ya Allah, itu Halah binti Khuwailid, kata Rasulullah. Menurut Aisyah, Rasulullah merasa bersedih karena cara Halah meminta izin mirip dengan cara saudarinya Khadijah binti Khuwailid yang biasa meminta izin sebelum memasuki rumah. Aisyah kemudian dilanda kecemburuan terhadap almarhumah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Mengapa engkau mengingat-ingat perempuan tua suku Quraisy yang sudah lama wafat itu? Padahal Allah sudah memberikan yang lebih baik darinya, kata Aisyah. Imam Ahmad bin Hambal mencatat dalam kumpulan hadisnya, Rasulullah dengan sabar kemudian menjelaskan keutamaan Khadijah dan alasan kecintaannya kepada beliau. Allah tidak menggantikan dia dengan seorang wanita pun yang lebih baik. Ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang menyangkalku. Ia telah membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya. Dan Allah menganugerahkan darinya anak-anak tatkala Allah tak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain, kata Aisyah mengutip Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lain waktu, selepas perang Badar, seorang pasukan Quraisy, Abul As bin Ar-Rabi, tertangkap pasukan Muslim Madinah. Pria yang saat itu belum masuk Islam itu tak lain adalah suami Zainab putri Rasulullah. Untuk menebus suaminya, Zainab yang masih tinggal di Makkah mengirimkan sebuah kalung batu oniks milik Khadijah yang dihadiahkan untuk pernikahannya. Rasulullah menangis terkenang Khadijah saat memegang kalung tersebut dan langsung memerintahkan Abul As dibebaskan dengan syarat Zainab dijemput ke Madinah. Riwayat mencatat, cinta Rasulullah kepada Khadijah memang bukan cinta biasa.
selama 25 tahun pernikahan mereka. Sebelum akhirnya Khadijah wafat, Rasulullah tak mengambil istri lain kepada seperti awamnya para pria saat itu. Khadijah seorang saudagar kaya atas usahanya sendiri sebelum menikahi Rasulullah. Ia sempat dijuluki putri suku Quraisy. Setelah memperkerjakan Rasulullah dan mendengar soal keluhuran budi beliau, Khadijah jatuh sayang dan menugaskan pelayannya melamar Muhammad SAW. Sebuah tindakan yang juga janggal pada masanya. Mereka menikah saat Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah sekitar 40 tahun. Khadijah mengorbankan banyak hal untuk agama Allah. Alih-alih takut statusnya dan kekayaannya berkurang, Khadijah mendukung perjuangan suaminya sejak wahyu pertama diturunkan. Beliau yang menenangkan dan meyakinkan Rasulullah soal kenabiannya. Dengan kekayaannya, ia membeli para budak yang memeluk Islam dan membebaskan mereka. Hartanya juga ia habiskan guna menyokong para pemeluk Islam saat suku-suku Quraisy memboikot Bani Hashim terkait dakwah Rasulullah selama 3 tahun. Saat boikot 3 tahun itu pungkas, kesehatan Khadijah juga tergerus. Ia kemudian menderita sakit yang sikat namun berakibat fatal. Rasulullah terus menemaninya selama sakit tersebut. Rasulullah berulang kali mengabarkan terkait kemuliaan yang akan didapat Khadijah di surga. Saat akhirnya Siti Khadijah wafat, Rasulullah sendiri yang masuk ke liang lahat untuk membaringkan radhiyallahu anhu. Beliau sendiri juga yang meratakan tanah di atas makam istrinya tersebut. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariyah soleh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.